Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Heisa Hanum. Di sini kita akan membahas materi bab relasi dan fungsi. Tapi di sini kita akan membahas tentang fungsi ya, yaitu terutama menentukan nilai fungsi. Nanti kita bahas satu persatu menentukan nilai fungsi dan menentukan nilai X fungsi jika nilai fungsi diketahui. Sebelum nanti kita bahas satu persatu, jangan lupa di subscribe channel Heisa Hanum, dan jika ini bermanfaat jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke, kita lanjut materinya, yaitu tentang menentukan nilai fungsi. Tulis saja ya, menentukan nilai fungsi. Nah, yang pertama yaitu menghitung nilai fungsi. Nah, contohnya ya. Contoh yang pertama atau yang A. Jika diketahui fungsi X sama dengan 5X dikurangi 2. Terus jika X sama dengan 3, tentukan bayangannya. Kalau ini langsung dijawab karena X-nya sudah diketahui. Berarti fungsi X sama dengan 5X dikurangi 2. X-nya berapa? X-nya kita ganti dengan angka 3, berarti F dalam kurung, ini kita baca saja ya, F dalam kurung 3 sama dengan 5. X nya kita ganti dengan angka 3 dikurangi 2. 5X itu berarti 5 kali X. X nya angka 3, berarti sama dengan 5 kali 3 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Jadi bayangannya 13. Kita lanjut contoh yang kedua atau yang B. Umpamanya ada rumus seperti ini. Fungsi F dirumuskan F dalam kurung X sama dengan sepertiga dalam kurung X dikurangi 5. Nah, ini maka yang ditanyakan ya, nilai F dalam kurung negatif 4 adalah, yang ditanyakan adalah fungsi negatif 4 atau F dalam kurung 4. Kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu F dalam kurung X sepertiga X dikurangi 5. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi negatif 4 atau F dalam kurung negatif 4. Kita tulis di sini saja, F dalam kurung negatif 4 sama dengan 1/3. X nya diganti angka berapa? Negatif 4 dikurangi 5, berarti sama dengan 1/3 dalam kurung negatif dengan negatif. Ini negatif 4 dikurangi 5, maka hasilnya negatif 4 ditambah 5 9. Jadi negatif 4 dikurangi 5 berapa? Negatif 9. Kita coret. Nah, di sini ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Kita bagi dengan angka yang sama ya, berarti 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, maka jawabannya negatif 3. Kita lanjut yang kedua, yaitu menentukan nilai X fungsi jika nilai fungsi diketahui. Contohnya yang pertama atau yang A, umpamanya ada fungsi X sama dengan 3X ditambah 6 dengan fungsi X sama dengan 21. Tentukan bayangannya.
bayangannya. Tentukan bayangannya. Nah, tentukan bayangannya, kita jawab ya. Fungsi X itu sama dengan 3X ditambah 6. Lah, fungsi X itu sama dengan 21. Berarti kita langsung saja, berarti sama dengan 21 ya. Berarti 3X ditambah 6 sama dengan 21. Maka 3X sama dengan 21. Ini pindah ruas, asalnya positif menjadi negatif karena melewati tanda sama dengan. Berarti 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3, maka X sama dengan 5. Maka bayangannya adalah ketemu dengan 5. Kita lanjut contoh yang kedua atau yang B. Seumpamanya ada fungsi atau soal fungsi f dirumuskan f dalam kurung X sama dengan 3X ditambah A. Jika f dalam kurung 5 sama dengan negatif 10, berapa nilai A? Yang ditanyakan A ya, kita tulis saja fungsi, kita jawab ya, jawab dulu. Fungsi X-nya itu sama dengan 3X ditambah 5. Terus fungsi dalam kurung 5 sama dengan negatif 10. Berarti fungsi X itu sama dengan fungsi dalam kurung 5. Kita tulis saja yang pertama, ini fungsi X yang pertama ya. Berarti 3X ditambah A sama dengan negatif 10. X-nya kita ganti dengan angka berapa? X-nya kita ganti dengan angka 5, maka 3 kali 5 ditambah A sama dengan negatif 10. Berarti 3 kali 5 berapa? 15 ditambah A sama dengan negatif 10. A sama dengan negatif 10. Ini pindah ruas ya. Ini positif melewati tanda sama dengan, tandanya berubah. Ini positif menjadi negatif. Berarti A sama dengan ini negatif, berarti jawabannya negatif 10 ditambah 15 berarti 25. Berarti negatif 10 dikurangi 15 jawabannya adalah negatif 25. Kita lanjutkan contoh yang ketiga atau contoh yang C. Seumpamanya ada soal seperti ini. Rumus fungsi f dalam kurung X atau fungsi X sama dengan negatif 5X ditambah 19 jika nilai X sama dengan Q, ini ya, nilai X sama dengan Q, terus bayangannya sama dengan negatif 16, berapa nilai Q? Yang ditanyakan adalah nilai Q. Kita jawab saja. Fungsi X-nya sama dengan negatif 5X ditambah 19. Jika X-nya sama dengan Q, maka X-nya kita ganti dengan Q. Maka F dalam kurung Q sama dengan negatif 5Q ditambah 19. Bayangannya berapa? Bayangannya adalah negatif 16. Maka di sini sama dengan negatif 16. Berarti di sini dijawab ya. Negatif 5Q ditambah 19 sama dengan negatif 16. Berarti negatif 5Q sama dengan negatif 16. Ini pindah ruas, 19 positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti negatif 5Q sama dengan ini negatif berarti jawabannya negatif ya. 16 ditambah 19 berapa? 35. Berarti negatif 16 dikurangi 19 berarti jawabannya negatif 35. Maka Q negatif 35 dibagi negatif 5, maka Q sama dengan 7. Ini yang ditanyakan Q ya, Q, maka jawabannya adalah 7.
Contoh satu lagi, seumpamanya ada contoh yang keempat atau yang D. Jika fungsi f x atau fungsi x itu sama dengan 2x ditambah 8 dan fungsi a sama dengan a, maka nilai a adalah sebenarnya seperti ini ya. Kita tulis fungsinya. Fungsi x sama dengan berapa? 2x ditambah 8. Nah, terus x-nya ini fungsi a sama dengan a. Berarti x-nya kita ganti dengan angka a karena ini kan x, ini kan a, kan tanda kurung sama ya, maka x-nya kita ganti dengan a. Berarti a sama dengan x-nya kita ganti dengan a ditambah 8 sama dengan berapa? Tadi sama dengan a. Berarti di sini 2 kali a berarti 2a ditambah 8 sama dengan a. Maka a-nya ini positif, pindah ruas. Kita kelompokkan menjadi 1. Berarti yang ada variabelnya kita kelompokkan menjadi 1. Berarti 2a ini geser ya. Ini positif, pindah ruas melewati tanda sama dengan berarti dikurangi a sama dengan ini. Nah, ini pindah ruas melewati tanda sama dengan, ini asalnya positif menjadi negatif. Maka 2a dikurangi a berarti berapa? Kalau tidak ada angkanya ini berarti angka 1 ya. Berarti 2a dikurangi 1a berarti jawabannya 1a sama dengan negatif 8 atau a sama dengan negatif 8. Itu ya contoh-contoh dari rumus fungsi atau menentukan nilai fungsi. Yang pertama tadi menghitung nilai fungsi dan yang kedua adalah menentukan nilai x fungsi jika nilai fungsi diketahui. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.